Selamat datang. Kali ini kita akan membedah sebuah buku yang bisa mengubah total cara pandang kita soal uang. The Simple Path to Wealth atau Jalan Sederhana Menuju Kekayaan. Oke, kita mulai dengan sesuatu yang, mungkin sedikit kontroversial. Seorang pakar keuangan bernama J.L. Collins bilang, kalau tujuan Anda adalah merdeka finansial di usia muda, membeli rumah mungkin justru bukan ide yang bagus. Gimana? Kedengarannya aneh kan? Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kok bisa membeli rumah malah bikin kita lebih miskin ketimbang menyewa? Yuk kita bongkar apa yang dia sebut sebagai jebakan kepemilikan rumah. Alasannya gini, cicilan bulanan yang kita bayar itu cuma puncak gunung es. Cuma itu yang kelihatan di permukaan. Yang tersembunyi di bawah air itu yang sering bikin kantong bolong. Ada pajak properti, biaya perawatan dan perbaikan yang suka muncul tiba-tiba, belum lagi beli perabotan baru, ngurusin taman, dan yang paling besar sebetulnya, biaya peluang. Uang yang sama bisa aja tumbuh lebih besar kalau diinvestasikan. Dan masalahnya bukan cuma soal duit loh. Punya rumah itu ibarat jangkar. Dia bikin kita nyangkut di satu tempat. Padahal waktu kita masih muda, karir itu kan dinamis banget. Fleksibilitas buat pindah demi ngejar peluang baru itu mahal harganya. Semua ini membawa kita ke sebuah perubahan pola pikir yang fundamental banget, yaitu tentang apa sih sebenarnya tujuan utama dari uang? Selama ini, kita sering diajari untuk berpikir uang ini bisa buat beli apa ya? Mobil baru, gadget keren, rumah impian. Tapi Collins menantang kita untuk mengubah pertanyaannya menjadi, uang ini bisa menghasilkan apa buat saya? Dan jawabannya bukanlah barang, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kebebasan, pilihan, dan waktu. Ini pergeseran dari membeli barang menjadi membeli kebebasan. Dan enaknya, kita nggak perlu nunggu sampai merdeka finansial total buat merasakan ini. Setiap rupiah yang berhasil kita simpan, itu sebetulnya sedang membangun apa yang dia sebut FU money. Ini adalah kekuatan finansial yang memberi kita pilihan untuk pergi dari pekerjaan yang nggak sehat, bos yang menyebalkan, atau situasi apapun yang nggak sejalan lagi sama kita, jauh sebelum kita pensiun. Oke, jadi gimana caranya kita mulai membeli kebebasan ini? Collins memaparkan sebuah resep yang luar biasa jelas dan sederhana. Cuma 3 langkah. Resepnya ini dia. Pertama, hindari utang, apalagi utang konsumtif. Kedua, hiduplah dengan penghasilan yang lebih kecil dari yang Anda dapatkan. Dan yang ketiga, ini kuncinya, investasikan selisihnya. Simpel kan? Nah, ini nih intinya. Tantang diri Anda sendiri. Apa aja sih yang Anda anggap sebagai barang wajib punya? Karena semakin banyak hal yang kita rasa harus kita miliki, semakin kecil kemungkinan kita untuk benar-benar bebas. Ini adalah pilihan antara gaya hidup dan kebebasan. Sekarang, yuk kita lihat mesin penggerak utamanya. Investasi yang sederhana, tapi luar biasa kuat. Lupakan pusing-pusing milih saham mana yang bakal jadi pemenang. Collins merekomendasikan reksadana indeks. Gampangnya gini, dengan satu produk investasi ini, Anda seolah-olah memiliki sepotong kecil dari seluruh pasar saham. Ribuan perusahaan sekaligus. Biayanya rendah, dan yang paling keren, dia bisa membersihkan diri sendiri. Jadi secara otomatis, dia akan terus memiliki perusahaan-perusahaan pemenang di masa depan. Senjata rahasia dari investasi ini adalah kekuatan dahsyat yang namanya efek compounding atau efek bola salju. Jadi, uang Anda bekerja menghasilkan uang baru. Lalu, uang baru itu ikutan bekerja lagi. Dan begitu seterusnya. Menciptakan bola salju kekayaan yang makin lama makin besar. Hasilnya bisa sefantastis ini. Coba bayangkan Anda investasi cuma $500 sebulan. Selama 35 tahun, dengan imbal hasil rata-rata 8% setahun, Anda bisa punya lebih dari $1 juta. Luar biasa kan? Dan sebagian besar dari uang itu bukan dari setoran Anda, tapi dari hasil kerja uang Anda sendiri. Nah, supaya kita bisa berinvestasi dengan cerdas, kita harus paham perbedaan antara nilai yang sesungguhnya dengan euforia pasar sesaat. Collins punya analogi yang gampang banget buat ini. Coba bayangkan saham itu kayak segelas bir. Birnya itu adalah nilai fundamental perusahaan, keuntungannya, asetnya, penjualannya, sesuatu yang nyata. Nah, kalau busanya, itu cuma hebohnya pasar, spekulasi, ketakutan, dan keserakahan. Busa itu bisa hilang dalam sekejap. Jalan sederhana ini mengajarkan kita untuk berinvestasi pada birnya, bukan ikut-ikutan mengejar busanya. Tapi, tahu strateginya aja ternyata nggak cukup. Tantangan terbesarnya seringkali datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu menguasai pikiran kita. Tolong ingat ini baik-baik ya.
Emosi adalah ancaman terbesar bagi kesuksesan investasi Anda. Rasa takut dan serakah itu yang bikin investor beli di harga tinggi karena ikut-ikutan dan jual di harga rendah karena panik. Ini adalah resep paling jitu untuk menghancurkan kekayaan Anda sendiri. Investor yang paling sukses itu seringkali punya kekuatan super, yaitu tidak melakukan apa-apa. Beneran, mereka nggak setiap hari ngecekin portofolio, mereka bikin investasinya jalan otomatis, mereka nggak peduli sama kebisingan pasar. Dan yang paling penting, mereka nggak pernah panik dan menjual saat pasar lagi gonjang-lanjing. Mereka membiarkan efek bola salju itu bekerja dengan tenang. Jadi pada akhirnya jalan sederhana ini bukan tentang cara cepat jadi kaya raya. Sama sekali bukan. Ini adalah soal membangun pola pikir yang disiplin, yang menghargai kebebasan di atas segalanya. Kebebasan finansial itu ternyata lebih soal permainan psikologi daripada permainan strategi yang rumit. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir. Kekayaan sejati itu bukan tentang apa yang Anda miliki, tapi tentang pilihan yang bisa Anda buat. Nah, kira-kira barang wajib pertama apa yang rela Anda korbankan untuk membeli kembali sebagian dari kebebasan Anda?